Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Pemuda mabuk diserang warga karena lempari masyarakat. Diduga menjual senjata dan amunisi, 3 warga Mimika diringkus polisi. Penjual tahu dan tempe kecilkan ukuran agar tetap untung. Situasi di Jalan Pasar Yotefa Abepura, Kota Jayapura, Sabtu lalu menjadi ramai saat warga memukul-mukul tiang listrik sehingga suara yang ditimbulkan membuat panik pengendara motor. Usut punya usut, rupanya warga Yotefa sedang marah karena penghuni asrama mahasiswa Kaunak kerap mabuk minuman keras dan melempari pengendara yang melintas dengan batu. Warga yang tidak terima akhirnya menyerang asrama mahasiswa Kaunak serta memukul tiang listrik hingga menimbulkan kebisingan. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara agar warga berhenti menyerang. Dari mahasiswa ini yang di asrama Kaunak ada miras. Jadi di tengah jalan ketemu dengan teman-teman masyarakat di Padang. Sehingga mereka baku cekcok. Cekcok baku lempar-lempar. Datang dari Polsek Abepura langsung mengamankan, tidak melakukan hal-hal yang tidak ringan seperti lempar-lempar, Bapak. Jadi dari asrama Kaunak sudah dipulangkan. Bahkan teman-temannya sendiri datang memarahi temannya sendiri yang mabuk tadi. Sudah masuk ke asrama, keluar lagi, lempar-lempar ganggu orang yang lewat. Sehingga masyarakat yang ada di sekitar sini merasa marah. Akhirnya kumpul rame-rame, kejar ke asrama Kaunak. Akibat kejadian itu sehingga anggota kepolisian dari Polres Jayapura dibantu dari Pak 4 dari Polsek AB bersama-sama untuk mendamaikan, mengamankan. Akhirnya kita pergi ke asrama Kaunak untuk menyampaikan kepada mereka tidak ada melakukan hal yang tidak sebagai provokasi, dan mereka menerima. Saya sudah hidupkan lampu hidup dibantu oleh Sony Kogoya, salah satu anggota dewan dari pegunungan. Akibat serangan ini, seorang mahasiswa yang mabuk terluka karena terkena lemparan batu. Ia langsung dibawa ke rumah sakit. Polisi akan menggelar pertemuan dengan perwakilan pengurus mahasiswa serta warga sekitar agar insiden diselesaikan secara kekeluargaan. Audi Rampengan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tiga orang di Timika ditangkap tim Satgas Gakum Damai Kartens Polda Papua karena melakukan transaksi jual beli senjata api beserta puluhan butir amunisi Sabtu lalu. Dari 3 orang tersebut, salah satu bernama Yanto yang merupakan Ketua Komite Nasional Papua Barat KNPB Wilayah Timika, yang merupakan organisasi yang ingin memisahkan Papua dari NKRI. Sementara 2 orang lagi adalah Ketua KNPB Sektor Jayanti dan anggota KKB Kodab 8 Kemabu Intan Jaya. Amunisi tersebut diketahui milik Yanto. Ia menjualnya ke kelompok KKB Kemabu Intan Jaya melalui seorang perantara. Untuk peluru per butir dijual seharga Rp200.000. Polisi saat ini masih menyelidiki dari mana mereka mendapatkan amunisi tersebut. Ketiga tersangka ini ditangkap berbeda tempat, berbeda waktu, dan ketiga tersangka memiliki peran yang berbeda-beda. YA ini sebagai pemilik penjual amunisi, kemudian MK ini sebagai pembeli amunisi, sebagai perantara, terus kemudian pembeli induknya itu BK, di mana BK ini adalah kelompok KKB Kodab 8 Kemabu Intan Jaya. Kemudian
Untuk YA sendiri adalah Ketua KNPB Mimika dan MK adalah Ketua KNPB Sektor Jayati Mimika. Ketika dilakukan penangkapan, kita dapatkan beberapa barang bukti yang ada padanya, ya, sehingga kita saat ini masih melakukan pendalaman terhadap asal usul daripada barang tersebut. Ketiga pelaku ditangkap di lokasi terpisah. Saat ini mereka masih menjalani pemeriksaan. Polisi berjanji akan menindak tegas bila ada oknum kepolisian yang terlibat. MN, yaitu kita lakukan penangkapan di Kampung Jayanti. Kemudian untuk TSKBK, ya penangkapan dilakukan di Jalan Poros SP5. Kemudian yang terakhir untuk saudara GA, ya dilakukan penangkapan di perumahan Pondok Indah Amor. Untuk barang-barang amunisi dan senjata itu ditemukan dalam satu tas. Memang pada saat kita lakukan penangkapan di Kampung Jayanti Mimika Gunung, kita tidak main-main terhadap kalau memang ada indikasi ataupun memang terbukti ada oknum yang memang terlibat dalam kegiatan jual beli amunisi ini, sudah jelas sanksi hukum ataupun ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur itu sudah jelas, sudah ada, dan kita akan menerapkan ataupun menegakkan aturan itu. Para pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Saat ini mereka mendekam di rumah tahanan Polres Timika. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Ini langkah-langkah, saya berharap semua bisa dilakukan. Polda Papua menyiapkan 1.800 personel untuk mengantisipasi unjuk rasa terkait pemanggilan kedua Gubernur Papua Lukas NMB. KPK kembali akan memanggil Lukas NMB untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Senin hari ini. Namun kuasa hukum Lukas memastikan gubernur tidak bisa datang karena masih sakit dan harus menjalani perawatan. Wakapolda Papua Brigjen Ramdhani mengatakan pihaknya tetap menyiagakan 1.800 personel yang diambil dari Polda, Polres, dan bantuan, serta 3 kompi Brimob Nusantara. Aparat yang kita libatkan, hitung-hitung kalau aparat kepolisian sendiri sekitar 1.500 sampai 1.800 yang ada di Polda, Polresta maupun Polres Kabupaten. Kita hitung-hitung antara 1.500 sampai 1.800. Itu dalam artian yang siap, bukan yang lepas dinas, yang apa enggak, yang siap pakai. Untuk seperti itu kita keluar. Kita juga melaksanakan langkah-langkah preventif, contoh patroli secara skala besar gabungan TNI Polri. Itu bukan untuk nakut-nakut, tapi untuk menjaga rasa aman, rasa nyaman masyarakat. Penetapan Lukas NMB menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat dukungan dari sejumlah tokoh Papua, di antaranya tokoh gereja dan tokoh pemuda. Jones Wenda mengatakan dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap Gubernur Papua merupakan tanggung jawab pribadi Gubernur. Ia menghimbau masyarakat agar tidak menghalang-halangi proses penegakan hukum yang dilakukan KPK. Bahwa Pak Gubernur dia harus ikuti sesuai dengan jalur hukum, karena negara Indonesia ini adalah negara hukum. Kami tokoh gereja, kami tidak bisa membela orang yang bersalah, dan kami juga tidak tahu masalah apa yang dia buat. Yang tahu adalah negara, karena negara ini negara hukum. Dia punya masalah bagaimanapun, itu negara sudah tahu. Kalau negara sudah tahu, negara yang bertindak, kami tokoh agama juga, kami tidak tahu masalah. Jadi itu negara punya urusan. Dia mau proses, tidaknya itu di tangan negara dan di tangan KPK, TNI, Polri, karena mereka yang tahu masalah dia, masalah Lukas NMB. Dan kami dari gereja punya tugas itu hanya membina, mengarahkan
supaya masyarakat ini bisa aman dan damai, itu saja. Negara berkedudukan dengan hukum, setiap warga menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, ya, dengan tidak ada kecuali. Artinya bahwa mau dia itu bupati, mau dia itu wali kota, mau dia itu gubernur atau presiden sekalipun, kalau sudah tersangka dalam kasus hukum, ya diproses, tidak ada pandang bulu. Ya, saya katakan tidak ada pandang bulu. Dan saya juga meminta dan menghimbau kepada masyarakat Papua yang ada di tanah Papua untuk tidak ikut terbawa dalam provokasi kelompok-kelompok tertentu. Ini sudah ranahnya KPK, sudah ranahnya pemeriksaan oleh KPK. Jadi tidak ada lagi kelompok-kelompok yang coba menghalang-halangi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Biarlah KPK berjalan. Kalau Bapak Gubernur ditetapkan sebagai tersangka dan dia bersalah, ya dia punya kewajiban untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dan dia akan datang sendiri ke KPK. Tidak semua orang Papua mendukung koruptor. Karena korupsi adalah akar persoalan utama di Provinsi Papua. Dan kami sampaikan kepada mereka di Pulau Jawa maupun di Jakarta dan Sumatera, tidak semua orang Papua mendukung. Papua ini ada berbagai macam suku. Tidak semua. Ini tolong disampaikan. Karena media-media seakan-akan mengangkat macam Papua ini macam terjadi sesuatu yang begitu wow begitu. Tidak semua, masih banyak orang Papua yang menderita di lembah-lembah maupun di pesisir. Kami sangat mendukung langkah-langkah KPK. Ini tolong untuk teman-teman media harus suarakan bahwa tidak semua orang Papua mendukung. Papua ini berbagai macam suku ada di dalam. Karena media-media begitu angkat seakan-akan macam Provinsi Papua ini semua masyarakat Papua mendukung. Jadi saya bicara atas nama KMP dan juga atas nama pemuda. Gubernur Papua Lukas NMB hingga kini masih enggan memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta. Dari hasil laporan PPATK, Lukas diduga menerima aliran uang hingga ratusan miliar rupiah. KPK meminta Lukas untuk mengklarifikasi dari mana uang tersebut berasal. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Angka kecelakaan lalu lintas di Merauke dalam 1 tahun terakhir menurun hingga 30%. Data pelanggaran yang dikeluarkan Satlantas Polres Merauke, sejak Januari hingga Agustus telah terjadi 1021 pelanggaran. Sementara untuk tahun 2021 per 6 bulan, data pelanggaran mencapai 1346 kasus. Selain kecelakaan lalu lintas, menurut catatan Satlantas Polres Merauke, selama tahun 2022, kepatuhan warga berlalu lintas juga meningkat. Hal tersebut terlihat dari razia yang rutin dilakukan. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Merauke menilai bahwa saat ini kepatuhan masyarakat dalam hal berlalu lintas menurut kami sudah cukup baik ya, sekitar 75%. Tapi masih ada 25%-nya yang masih belum ya, terutama mungkin terkait menggunakan helm ataupun masih ada yang mengemudi dalam keadaan miras. Tapi kalau secara keseluruhan 75% sudah cukup baik. Kalau tingkat kecelakaan lalu lintas, Bu Kasat? Kecelakaan lalu lintas memang pasti ada ya, karena kelalaian 25% itu masih ada, sehingga kecelakaan tetap ada. Tetapi menurut kami dibanding sebelumnya sudah cukup baik ya, dalam artian tidak terlalu menonjol ya. Kecelakaan ada, tetapi tidak terlalu banyak yang bersikap fatal. Untuk tahun ini berapa? Dominan rata-rata ya, yang beberapa yang cukup menonjol yang kita temukan itu di bawah pengaruh miras. Kecelakaan lalu lintas di Merauke sebagian besar karena warga kurang mematuhi aturan lalu lintas. Kecelakaan tunggal juga kerap terjadi akibat pengendara mengonsumsi minuman keras. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Harga kedelai saat ini memang tidak bersahabat. Namun harga kedelai yang saat ini naik tidak mempengaruhi harga tahu dan tempe di Timika yang saat ini relatif stabil. Namun pedagang tentu tidak mau rugi. Mereka menyiasatinya dengan memperkecil ukuran tempe dan tahu. Pedagang saat ini memang enggan menaikkan harga tempe dan tahu karena khawatir tidak laku. Seperti Mujiati, salah satu pedagang di Pasar Sentral, ia terpaksa memperkecil ukuran karena takut omsetnya menurun. Saat ini harga tahu di Pasar Sentral untuk 2 potong seharga Rp5.000, sedangkan tempe berukuran besar seharga Rp10.000 dan ukuran kecil Rp5.000 untuk 3 potong. Jual Rp5.000, tempe ini Rp35.000 sekarang ini. Tapi
nanti kalau ini datang kan aku beli masih di perjalanan. Di perjalanan naik 4 juta nggak berapa itu. Nah, sekarang masih ini. Tapi ya agak kecil sedikit, ya toh. So, sekarang ini nunggu barang yang datang, yang naik itu. Lihat semua, kalau kasih naik satu orang nggak bisa, harus naik semua. Pedagang tahu dan tempe belum bisa memastikan untuk menaikkan harga, kendati harga bahan baku kedelai sudah naik. Sebagian besar pedagang yang bertahan dengan harga lama disebabkan mereka memproduksi sendiri kedelai di rumah. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Saat ini marak daging impor yang masuk ke Merauke tanpa dokumen resmi. Daging tersebut dijual secara daring atau online. Sebagian warga di Merauke takut mengonsumsi daging tersebut karena tidak ada jaminan keamanan dan berkualitas baik. Bupati Merauke Romanus Baraka mengatakan daging impor tersebut telah disita pihak berwenang beberapa waktu lalu dan telah dimusnahkan. Menurut Romanus, beratnya diperkirakan mencapai 1,1 ton. Bupati meminta warga tidak perlu khawatir dan tetap mengonsumsi daging yang sudah mendapat izin dari pihak berwenang. Itu adalah hewan pekubelah yang merupakan daging impor. Ini sesuai aturan bahwa negara lagi melakukan pengawasan ketat terhadap hewan pekubelah. Makanya kemarin sudah ada laporan teknis dan sudah dikonfirm dengan pihak yang mengadakan daging ini untuk kemudian kita musnahkan daging tersebut. Ini bukan berarti kita melarang masyarakat menggunakan daging dari luar, bukan. Tapi kita batasi juga memberi peluang kepada pertumbuhan peternak kita yang ada di Merauke. Ini berimbang Pak kita kasih. Dan proses izin untuk bisa datangkan daging dari luar juga pemerintah pada dasarnya kan. Jadi sebenarnya orang nggak perlu khawatir dengan hal ini. Saya kira pemerintah Kabupaten Merauke terbuka untuk komunikasi dan konfirm dengan siapa saja pengusaha, baik yang besar, menengah maupun kecil, yang punya peluang bisnis di bidang peternakan. Kami akan support selama itu sesuai aturan. Ketakutan warga beralasan karena saat ini sedang mewabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak. Pemerintah memastikan seluruh hewan ternak di Merauke harus menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum daging dijual di pasaran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. MUI Merauke terus melakukan pengawasan terhadap berkembangnya aliran sesat yang belakangan ini banyak bermunculan di Indonesia. Ketua MUI Merauke Muhammad Jufri Tamrin saat menghadiri musyawarah daerah Musda keempat mengatakan salah satu fungsi MUI adalah memberikan pencerahan kepada umat Islam dalam beribadah dan mengikuti tuntutan syariat dan kaidah Islam agar tidak menyimpang. Pernyataan Jufri ini terkait dengan munculnya aliran yang diduga sesat di Merauke, namun kini sudah diselesaikan. Di beberapa kawasan di Merauke saat ini diduga masih banyak aliran yang diduga sesat seperti di kawasan Kurik, Sermayam, dan kawasan Wasur. Ya, maka upaya-upaya kita ke depan adalah bagaimana mengantisipasi perkembangan mereka ini sehingga kita paling tidak kita memberikan suatu dalam mengevaluasi pekerjaan upaya ini. Bagaimana supaya mereka tidak mengadakan sebuah aktivitas yang bisa menjadikan masyarakat ini pecah di dalamnya. Apalagi yang kita lihat seperti di Kurik di sana. Tadi saya sempat komunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar di Ahmadiyah yang banyak ini. Mereka keresahannya itu setiap saat ini, tapi mereka tidak bisa melakukan sesuatu apa-apa tanpa dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang diantaranya pihak berwajib. Itulah keinginan mereka, bagaimana kita sama-sama dengan pihak berwajib turun tangan menyelesaikan hal-hal yang mereka hadapi ini sehingga Majelis Ulama Indonesia selalu mengkomunikasikan kondisi ini sehingga siapapun yang punya tugas dalam hal ini, apakah pihak kepolisian, pihak kejaksaan, semua sama-sama kita mengambil pikirnya sehingga kita bisa tuntaskan daripada hal-hal ini. Maka aliran yang sesat di Merauke ini insya Allah kedepannya kita bisa adakan paling tidak ada
dialog terhadap mereka sehingga jalan keluar yang bisa kita tempuh kita akan peroleh insya Allah. Musda keempat MUI Merauke akan memilih ketua MUI yang baru serta pengurus untuk 5 tahun ke depan. Acara juga dihadiri Bupati Merauke, Sekretaris MUI Papua, dan tokoh agama umat Islam dari 22 distrik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Menjaga tanah Papua tetap aman dan damai, masyarakat asli Pegunungan Tengah di Entrop, Jayapura menggelar pesta bakar batu bersama anggota TNI. Tradisi bakar batu adalah tradisi untuk mengucapkan syukur baik untuk memulai perang ataupun perdamaian. Acara bakar batu ini dihadiri Pangdam dan Danrem. Dalam acara ini, Pangdam menyerahkan bantuan 30 ekor babi untuk mensejahterakan masyarakat. Ia meminta masyarakat setempat agar tidak terprovokasi isu yang menyesatkan dan menjaga kedamaian di tanah Papua. Yang pertama kita mensyukuri situasi damai di Jayapura ini. Ya. Kemarin sudah ada pelaksanaan demo yang berlangsung dengan sangat baik, ya, sangat tertib. Semuanya itu adalah nilai-nilai yang harus dikembangkan di tanah Papua ini. Ya. Walaupun kita berbeda pandangan, berbeda pendapat, tapi kalau kita semua laksanakan dengan hal-hal yang baik kemarin, kita akan tercipta kedamaian di Papua ini. Soal persoalan-persoalan itu nanti biarlah yang berkepentingan atau pihak-pihak yang berwajib lah yang akan menyelesaikannya. Tapi rakyat harus bersatu, rakyat harus damai. Itu ya. Makanya kita pertama kegiatan ini kita mensyukuri apa yang sudah yang diberikan, nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya, khususnya rakyat Papua. Ya. Yang baik yang di pegunungan maupun yang di Jayapura sini supaya kita mensyukuri. Yang kedua kita menjalin silaturahim. Ya. Belakangan situasi di Papua diberitakan tengah memanas, namun di sejumlah tempat situasi berjalan normal dan masyarakat beraktivitas seperti biasa. Sejauh ini unjuk rasa yang dilakukan ribuan pendukung Gubernur Papua Lukas NMB tidak mempengaruhi aktivitas masyarakat. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disduk Capil Merauke kembali akan mengunjungi 10 distrik di Merauke untuk memberikan pelayanan dokumen kependudukan bagi warga. 10 distrik yang akan dikunjungi ini merupakan program yang sudah ditetapkan. Tahun lalu, Disduk Capil juga sudah memberikan pelayanan di 10 distrik di Merauke. Disduk Capil akan memberikan pelayanan dokumen atau akte nikah, kartu keluarga, serta kartu tanda penduduk. Setiap tahunnya memang kami punya program jemput bola untuk pelayanan langsung di lapangan-lapangan. Sasaran kami adalah kampung di tiap distrik. Jadi setiap kampung akan kita datangi untuk melayani langsung masyarakat, mendata langsung. Karena ini dilakukan karena tidak semua masyarakat, apalagi dengan jangkauan domisili yang jauh dengan tempat pelayanan, ini membuat kami harus turun. Memang diinstruksi oleh Dirjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri juga untuk setiap dukcapil di seluruh Indonesia dengan perubahan undang-undang mulai dari tahun 2006 itu sel pasif, itu di mana petugas hanya menunggu masyarakat melapor, tetapi setelah perubahan di tahun 2013 itu menjadi sel aktif. Nah, implementasinya bahwa kita harus yang turun, petugas yang harus turun untuk mendatangi, karena itu tadi tidak semua masyarakat bisa menjangkau tempat layanan. Nah, ini diakibatkan karena jarak yang jauh, membutuhkan biaya dan waktu, kemudian risiko di perjalanan. Saat ini masih banyak warga di Merauke yang masih belum memiliki KK dan kartu keluarga karena mereka kesulitan datang mengurus ke Disduk Capil karena faktor jarak dan geografis. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sebanyak 24 klub bola voli di Merauke mengikuti kejuaraan voli antar klub. Kejuaraan dibuka Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan. Ia bertindak sebagai iruk pada pembukaan turnamen. Sandi mengatakan ajang kejuaraan ini dilangsungkan untuk mengembangkan olahraga voli sekaligus mencari bibit atlet voli berbakat di Merauke
untuk dibina menjadi atlet profesional. Untuk mencari bibit-bibit daripada tanah anima di Merauke ini untuk diseleksi lagi, selanjutnya akan mengikuti kejuaraan antar kabupaten di Provinsi Papua di Jayapura. Ya. Klubnya untuk ini ada 24 totalnya semuanya. Dari putri ada 10, putra ada 14. Sekali ya. Jadi memang COVID ini terkendala kita di tahun 2019, 2020, 2021 dan mulai kita aktifkan kembali bersama Pak Bupati ya untuk olahraga khususnya di bidang voli ini. Memang ya harapan besar saya bersama Bapak Bupati bisa merekrut dari semuanya distrik yang ada di Tanah Animha ini, kita seleksi dan selanjutnya mungkin ada dukungan-dukungan terkait dengan kegiatan seleksi daripada kejuaraan bola voli ini. Bisa mewakili Kota Merauke di kejuaraan masing-masing. Yang lawan terberat ya mungkin dari Kodim, terus ada lagi yang dari LBM. Semoga masih ada pilihan-pilihan atlet terbaik dari Kapolres Cup ini untuk menjadi mungkin diaminkan untuk menjadi pelatnas begitu kedepannya supaya lebih baik lagi Merauke, ada bibit-bibit unggul dari Merauke. Kejuaraan voli antar klub Kapolres Cup 2022 ini akan berlangsung selama 2 minggu di Gor Hyatsai, Merauke. Kejuaraan diikuti 24 klub yang terdiri dari 12 klub putra dan 12 klub putri. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.